Kita lanjut guys, niat membunuh yang menutupi langit menyembur melintasi cakrawala, berubah menjadi sesuatu yang jasmaniah saat menyelimuti gadis muda yang berdiri tegak di langit. Meskipun dihadapkan pada tekanan yang menyelimuti yang datang dari penguasa, tidak ada sedikit pun ketakutan yang muncul di mata Mu Chen dan Luo Li. Sikap mereka membuat beberapa orang diam-diam menghela nafas kagum, sebelum melihat mereka berdua dengan penyesalan dan rasa kasihan yang hadir di mata mereka, adegan di depan mereka benar-benar yang menyebabkan kematian. Merasakan niat membunuh melonjak ke arahnya, Mu Chen dengan gelap menatap ke arah penguasa naga kuning, dengan erat mengepalkan tangannya, dia bisa merasakan ancaman besar membayangi dirinya. Ancaman ini naik belasan kali lipat dari apa yang dia rasakan saat menghadapi Mo Xingtian. Lagi pula, yang pertama tidak berada pada level yang sama dengan penguasa naga kuning yang ada di hadapannya sekarang. Meskipun naga kuning hanya penguasa kelas 1, penguasa adalah penguasa. Terlepas dari apa grade dia, semua yang dia lakukan tampaknya akan mampu menekan Mu Chen. Mengepalkan giginya, Mu Chen melihat ke arah Luo Li dalam upaya untuk membuatnya pergi. Tempat ini terlalu berbahaya untuknya. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Luo Li membuka lebar matanya yang indah saat dia melihat ke atas, alisnya berubah vertikal saat fluktuasi kemarahan muncul di wajahnya yang manis. Meskipun begitu, dia tidak mengatakan sepatah kata pun, terus menatap Mu Chen, kira-kira mengatakan kepadanya bahwa dia sedang membalik ke arahnya. Melihat tanggapannya, Mu Chen tersenyum tak berdaya, mengulurkan tangannya untuk menggenggam tangan gadis muda yang ramping dan seperti batu giok. Dia mengangkat bahunya sebelum berkata, "Baiklah, aku salah, kita akan selalu bersama, persetan dengan mereka dan burung apapun yang berdaulat dia. Mari kita potong dia sebelum berbicara. Namun, masalah di depan kita sangat merepotkan. Anda harus mendengarkan saya." Menatap Luo Li, Mu Chen berbicara dengan nada serius. Setelah ragu-ragu sebentar, Luo Li dengan lembut menganggukkan kepalanya. Dia bukan tipe orang yang suka dimanjakan, tapi dia hanya tidak suka Mu Chen selalu menempatkannya di belakangnya. Ini selalu mengakibatkan dia memikul semua luka dan luka, yang membuat hatinya sakit. Dia sudah mempertimbangkan situasi secara keseluruhan. Memang, situasi di depan mereka sangat tidak menguntungkan. Penguasa naga kuning terlalu kuat. Namun, karena dia terlalu kuat, kami mungkin hanya memiliki sedikit peluang. Itu karena ahli seperti itu akan selalu peduli dengan wajah mereka dalam situasi seperti itu. Mereka tidak akan segera mengambil tindakan dan melepaskan gerakan mereka yang sebenarnya tepat di awal. Peluang kita akan muncul ketika sliver ini semakin besar. Sinar kecemerlangan samar-samar melintas di dalam pupil hitam Mu Chen saat suaranya yang lembut terdengar di telinga Luo Li. Karena itu, saya akan mengambil tindakan dulu. Dengan pedang Luo Shen Anda, saya akan mencoba yang terbaik untuk menciptakan sepotong peluang bagi Anda. Pada saat itu, Anda harus mengambil tindakan. Ingat, kita hanya punya satu kesempatan. Jika itu tidak mungkin. Dengan lembut menggigit bibirnya, Luo Li tahu bahwa Mu Chen telah dengan jelas menyerahkan tugas yang paling berbahaya untuk dirinya sendiri. Namun demikian, kali ini, dia tidak menegur keputusannya, karena dia tahu bahwa di antara mereka berdua, satu-satunya hal yang dapat menimbulkan ancaman bagi penguasa naga kuning adalah pedang Luo Shen di tangannya. Meskipun Mu Chen memiliki apa yang disebut pilar iblis meru besar, yang sangat tangguh, di dalam tubuhnya, itu terlalu tidak menyenangkan. Pada saat ini, Mu Chen tidak bisa mengendalikannya, oleh karena itu, satu-satunya hal yang bisa mereka andalkan adalah senjata surgawi klan Dewa Luo di tangannya. "Hati-hati," jawab Luo Li dengan suara lembut. Mengangguk kepalanya, Mu Chen berhenti berbicara, mengalihkan pandangannya ke arah penguasa naga kuning yang tampak santai saat kilatan dingin melintas di matanya. Jika situasinya berakhir menjadi hasil yang paling berbahaya, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah memanggil Nine Nether dengan paksa. Meskipun ini akan mengganggu evolusinya, itu jauh lebih baik daripada mereka bertiga mati di sini. Lagi pula, memiliki hubungan garis keturunan dengannya. Jika Mu Chen mati di tangan penguasa naga kuning, 9 Nether akan kesulitan untuk mempertahankan hidupnya. "Apakah kalian berdua sudah selesai berdiskusi tentang bagaimana menghadapiku?" tanya Yellow Dragon Sovereign dengan senyum apatis saat dia menatap keduanya dengan sedikit geli. Dia tidak peduli tentang tindakan balasan apa yang tampaknya didiskusikan Mu Chen dengan Luo Li. Seperti bagaimana seorang pemburu tidak akan peduli tentang dua kelinci yang bertarung di dalam sangkar.
kekuatannya sebagai sovereign adalah kartu terbesar dan paling mutlak miliknya. Dengan ekspresi tanpa emosi di wajahnya, Mu Chen mengepalkan, menyebabkan sinar hitam petir meletus dari permukaan tubuhnya. Saat tubuhnya tumbuh lebih tinggi 1 inci, 2 rune petir muncul di dadanya. Fisik Dewa Petir 2 runenya segera diaktifkan. Selanjutnya, pada saat ini, gelombang besar energi tak menyenangkan meletus dari dalam tubuhnya. Kekuatan yang berasal dari pilar iblis Meru besar. Mu Chen sangat jelas tentang perbedaan yang menakutkan antara dia dan penguasa naga kuning. Karena itu, dia benar-benar tidak berani menunjukkan sedikit pun pengekangan. Semua kartunya sekarang telah dilepaskan, dengan tidak ada satupun yang disembunyikan. Fluktuasi mulai terpancar dari tubuh Mu Chen dan jubahnya mulai berkibar, menyebabkan beberapa tembakan besar hadir untuk terkesiap kaget dan heran. Seorang pemuda yang mampu mengalahkan Mo Xingtian, benar-benar telah membuat orang-orang memiliki rasa hormat yang sama sekali baru atas kemampuan dan kekuatannya. Dengan erat mengepalkan tangannya yang seperti batu giok, Xia Youran menatap Mu Chen, yang secara tak terduga berencana untuk mengambil tindakan terhadap penguasa naga kuning, saat kekhawatiran memenuhi matanya yang manis. Memutar kepalanya, dia berbicara kepada Xia Tianyan yang berdiri di sampingnya. "Ayah, bukankah kamar dagang 9 musim panas kami tidak berencana untuk melakukan apapun? Bukankah membiarkan istana iblis naga menekan Akademi Spiritual Surga Utara bukanlah hal yang baik untuk kita?" Menatap Mu Chen, Xia Tianyan tersenyum dan menjawab, "Apakah kamu khawatir tentang bocah itu?" Mendengar jawabannya, semburat merah muncul di wajah manis Xia Youran saat dia menjawab dengan malu, "Aku sedang mendiskusikan masalah yang pantas denganmu." Sambil menghela nafas, Xia Tianyan menjawab, "Sekarang bukan waktu yang tepat untuk mengambil tindakan dan memberikan bantuan. Kali ini, Istana Naga Iblis telah membuat banyak persiapan, kita harus lebih mempertimbangkan hal ini. Jika kita lalai, kamar dagang 9 musim panas kita mungkin mengundang bencana besar." Mendengar jawabannya, Xia Youran terdiam beberapa saat. Baik Akademi Spiritual Surga Utara dan Istana Naga Iblis adalah keberadaan raksasa di benua Surga Utara. Bahkan kamar dagang 9 musim panas mereka akan kurang jika dibandingkan dengan pengaruh tingkat puncak seperti mereka. "Santai, bocah itu dianggap telah menyelamatkanmu di Gunung Spiritual Surgawi. Saya bukan orang yang tidak tahu berterima kasih. Jika benar-benar tidak ada cara lain, saya akan bergerak dan membantunya melarikan diri dengan nyawanya," kata Xia Tianyan perlahan. Mendengar kata-kata ayahnya, Xia Youran menghela nafas pelan. Dalam situasi ini, mungkin itu yang paling bisa dilakukan ayahnya. Sebagai fluktuasi tirani di sekitar tubuh Mu Chen mencapai ekstremitas mereka, Mu Chen tiba-tiba menembak ke depan, pilar iblis Meru besar melesat ke langit. Sebelum mendarat di pelukan Mu Chen, membawa energi jahat yang melonjak, itu dengan keras melolong ke arah penguasa naga kuning. Pilar iblis mengeluarkan bayangannya saat energi jahatnya menyelimuti penguasa naga kuning. Meskipun serangan datang, ekspresi acuh tak acuh tetap di wajahnya. Tanpa tanda-tanda ingin menghindari atau menghindari serangan itu, mengulurkan tangannya, dia mengangkatnya, membiarkan pilar iblis itu membanting keras ke telapak tangannya. Fluktuasi raksasa, terlihat dengan mata telanjang, berdesir dan menyebar, menyebabkan ruang di sekitarnya bergetar hingga menunjukkan tanda-tanda melengkung. Terlepas dari dampak yang begitu besar, sosok penguasa naga kuning yang melayang di langit secara tak terduga tidak menunjukkan tanda-tanda bergerak sedikit pun. Meskipun tubuhnya tidak proporsional dengan pilar raksasa di atasnya, sosoknya yang tampak lemah mengandung kekuatan yang menghancurkan bumi di dalamnya. Pilar iblis Meru besar benar-benar telah terbuang sia-sia di tanganmu. Memberikan senyum acuh tak acuh, Yellow Dragon Sovereign memberikan tamparan backhand, yang mendarat di permukaan Great Meru Demonic Pillar. Suara metalik bergema di cakrawala saat pilar iblis Meru besar raksasa tiba-tiba dikirim terbang oleh satu tamparan dari penguasa naga kuning. Memeluk pilar iblis, kejutan itu kembali padanya, menyebabkan dia menyemburkan seteguk darah. Meskipun begitu, bayangan jahat melintas di matanya, tidak mundur satu langkah pun, menembak ke depan seperti orang gila. Dia melambaikan pilar iblis Meru besar, mengirimkannya melolong ke udara, mengirimkan pukulan berat terus-menerus ke arah penguasa naga kuning. Tidak bergerak 1 inci pun, penguasa naga kuning dengan santai mengirim tamparan demi tamparan, menyebabkan suara yang sangat keras meletus setiap kali telapak tangannya mendarat di pilar iblis Meru besar.
Setiap kali itu terjadi, pilar iblis Meru besar akan sangat bergetar. Dengan Mu Chen berturut-turut menyemburkan seteguk darah, dalam sekejap, jubahnya ternoda oleh darahnya, menyebabkan dia tampak menakutkan di mata orang-orang. Di belakangnya, Luo Li dengan marah menggigit bibirnya saat tangannya yang seperti batu giok menggenggam erat pedang Luo Shen miliknya. Darah merah tua terus mengalir ke tubuh pedang. Pada saat ini, sinar redup kecemerlangan merah gelap terpancar dari pedang Luo Shen, tampaknya membentuk rune merah darah samar di tubuh pedang. Saat ini terbentuk, potongan aura pedang yang menyebabkan jantung orang-orang teraba yang secara bertahap menghilang mulai beriak di seluruh tubuhnya, bahkan menyebabkan ruang di sekitarnya teriris dan terpotong. Suara jernih yang menyebabkan hati orang-orang melompat bergema di cakrawala saat semua orang yang hadir di wilayah ini menyadari bahwa serangan gagah berani yang diluncurkan oleh Mu Chen benar-benar tidak efektif. Sebaliknya, luka-lukanya semakin parah, menyebabkan mereka semua diam-diam memukul bibir mereka. Bocah ini benar-benar tidak peduli dengan hidupnya, dia benar-benar berani terlibat dalam pertarungan melawan penguasa. Bahkan jika ini terus berlanjut, dia mungkin terbunuh oleh serangan balasan yang dia terima. Jelas, penguasa naga kuning merasa tertarik dengan aspek dirinya ini, menyeringai saat dia menatap Mu Chen, yang terus melancarkan serangannya seperti melihat seekor tikus berjuang dengan lucu dengan sia-sia. Sebuah cahaya merah-merah melintas di mata Mu Chen sebagai raungan marah terdengar dari tenggorokannya. Detik berikutnya, pilar iblis Meru besar dengan keras menghantam penguasa naga kuning sekali lagi, sementara darah segar yang merembes keluar dari sudut mulutnya tampak sangat merah dan menusuk mata. Sudah waktunya, kata penguasa naga kuning sambil tersenyum, matanya dipenuhi dengan kekejaman yang kejam saat sinar kecemerlangan mulai mengembun di tangannya, memberikan tamparan backhand. Dia dengan berat mengirim tangan ke arah pilar iblis Meru besar yang bergemuruh ke arahnya. Saat keduanya melakukan kontak, kilatan dingin muncul di mata Mu Chen. Di dalam aura seanya, rune keunguan yang bersinar dengan marah meletus dari halaman penyegelan. Detik berikutnya, seberkas cahaya keunguan meletus keluar, menembak saat ia berjalan di sepanjang pilar iblis Meru besar. Akhirnya, itu menembus telapak penguasa naga kuning, bergegas langsung ke tubuhnya. Saat ini terjadi, senyum yang hadir dari wajah penguasa naga kuning tiba-tiba membeku saat dia merasakan energi spiritual yang luas dan tak berujung di dalam tubuhnya secara tak terduga menghilang. Detik berikutnya, tekanan kekuatan yang dia pancarkan dengan cepat menghilang. Pilar iblis Meru besar dengan keras menghantam tubuh penguasa naga kuning saat energi menakutkan mengalir deras darinya. Saat ledakan besar bergema, banyak orang menatap kaget ketika mereka melihat penguasa naga kuning dikirim terbang melintasi cakrawala. Saat jaring antara ibu jari dan jari telunjuk Mu Chen terbelah, Mu Chen meraung keras. Mendengar raungannya, gadis muda di kejauhan melesat ke langit. Pada saat ini, pedang panjang di tangannya muncul dengan warna merah tua yang tidak normal. Di permukaannya, rune berwarna merah darah tampak dengan tenang mencairkan darah yang ada di tubuh pedang. Teriakan pedang bergema di cakrawala, menyebabkan ruang di sekitarnya bergetar. Detik berikutnya, tak terhitung orang menatap kaget ketika gadis muda yang benar-benar cantik dengan pinggang rampingnya memiliki rambut keperakan yang berkibar-kibar dan ekspresi dingin di wajahnya yang manis saat dia mengirim tusukan yang menusuk keluar. Pedang panjang merah-merah meletus dengan sinar cahaya merah darah yang menyilaukan mata. Detik berikutnya, sinar cahaya pedang berwarna merah darah melesat keluar, berubah menjadi sungai darah. Kemanapun ia pergi, ruang hancur berantakan. Akhirnya, saat suara orang yang menghirup udara dingin terdengar, sungai darah menebas tubuh penguasa naga kuning, yang dikirim terbang oleh Mu Chen tanpa sedikit pun belas kasihan. Sinar cahaya merah darah menyebar di langit saat aura pedang yang menutupi langit melolong, menyebabkan ruang di sekitarnya tampak seolah-olah ditusuk penuh dengan lubang. Melihat tontonan di depan mereka, berbagai bidikan besar yang hadir benar-benar tercengang. Sinar yang menusuk mata dari cahaya pedang berwarna merah darah berkembang di cakrawala mirip dengan kembang api berwarna merah darah. Keindahannya meresap dengan keganasan yang membuat jantung berdebar-debar. Banyak orang di wilayah ini tercengang saat mereka menyaksikan tontonan yang baru saja terjadi di hadapan mereka. Jelas, ini telah melebihi harapan semua orang. Karena tidak satu pun dari mereka yang membayangkan hasil seperti itu. Penguasa naga kuning,
yang seharusnya memiliki kendali mutlak atas seluruh situasi dan tidak membiarkan sedikit pun peristiwa tak terduga terjadi, secara tak terduga telah dikirim terbang oleh Mu Chen dengan pilar iblisnya, sebelum disambar oleh cahaya pedang yang menakjubkan itu, tiba-tiba meletus dari Luo Li. Di seberang cakrawala, sinar merah darah dari cahaya pedang yang hadir secara bertahap menghilang di bawah tatapan terkejut dan heran yang menutupi langit. Pada saat berikutnya, sesosok mulai muncul kembali di garis pandang mereka. Saat sosok itu muncul, suara terus-menerus dari orang-orang yang menghirup udara dingin langsung terdengar di seluruh dunia, tanpa jeda. Sosok itu secara alami adalah penguasa naga kuning. Namun, pada saat ini, ekspresi wajahnya gelap sampai menjadi menakutkan. Di tubuhnya, jubahnya sudah terkoyak, memperlihatkan dadanya. Pada saat ini, sebenarnya ada garis noda darah di dadanya, memanjang dari perutnya ke tenggorokannya. Penguasa naga kuning sebenarnya terluka, banyak orang tampak kaget pada gadis muda yang menggairahkan dengan jubah hitam yang melayang di langit. Dia benar-benar melukai penguasa kelas 1 dengan kekuatannya dari tahap penyelesaian surgawi. Bagaimana mungkin? Mari kita tidak berbicara tentang tahap penyelesaian surgawi, bahkan yang telah melewati 3 kesengsaraan berdaulat mereka tidak akan dapat melukai penguasa kelas 1. Pedang surgawi yang tangguh, Xia Tianyan bergumam sambil menatap pedang Luo Shen yang digenggam erat di tangan Luo Li. Sementara sedikit keterkejutan melintas di matanya, dia bisa merasakan sensasi mengancam memancar dari pedang itu. Jika pedang itu mendarat di tangan penguasa kelas 1, dia akan merasakan ketakutan dan ketakutan yang luar biasa. Itu pasti artefak surgawi. Selain itu, ini jelas merupakan salah satu yang tidak biasa di antara semua artefak spiritual surgawi. Sebenarnya apa latar belakang gadis itu? Dia benar-benar mampu menggunakan artefak divine yang begitu hebat, gumam Xia Tianyan dengan kaget dan heran. Artefak surgawi, itu adalah sesuatu yang bahkan kamar dagang 9 musim panas mereka tidak dapat menghasilkan. Dia tidak pernah membayangkan bahwa salah satu dari mereka akan muncul di tangan seorang siswa Akademi Spiritual Surga Utara, sedemikian rupa sehingga menyebabkan matanya menjadi merah karena iri. Namun demikian, terlepas dari rasa irinya, Xia Tianyan tahu bahwa seorang gadis muda yang mampu menyimpan harta yang begitu berharga pasti akan memiliki latar belakang yang cukup tangguh. Siapapun yang berani dengan ceroboh mencelupkan jari mereka mungkin harus membayar harga yang sangat mahal. Di sampingnya, Xia Youran menggelengkan kepalanya sementara keterkejutan dan keheranan hadir di matanya. Meskipun dia bisa dianggap kamu telah mengenal Luo Li, dia tidak pernah membayangkan bahwa gadis muda yang menggairahkan dan pendiam itu akan benar-benar memiliki kartu seperti itu. Meskipun demikian, dia terlalu lemah dan tidak mampu menggunakan kekuatan pedang surgawi itu dengan benar. Jika tidak, dengan mereka berdua, yang satu memegang pilar iblis dan yang lainnya memegang pedang surgawi, bahkan penguasa naga kuning akan kesulitan untuk mencapai kemenangan, kata Xia Tianyan dengan nada menyesal. Selanjutnya, pada saat ini, penguasa naga kuning mungkin sudah marah. Penguasa naga kuning sangat marah, menurunkan kepalanya untuk melihat luka di dadanya. Getaran tak terkendali mengguncang seluruh tubuhnya saat wajahnya terbakar karena malu. Meskipun cedera seperti itu tidak membahayakan dirinya, tidak diragukan lagi itu adalah tamparan keras di wajahnya. Selanjutnya, itu terjadi tepat di depan banyak ahli dari benua surga utara. Dia sudah bisa membayangkan seberapa besar lelucon dia saat masalah ini beredar. Keberadaan Realem Sovereign menerima serangan yang menyedihkan dari tangan 2 junior tahap penyelesaian surgawi. Sesaat kecerobohan telah mengakibatkan dia kehilangan semua wajahnya. Kalian berdua, semua orang bisa mendengar hadiah gemetar dalam suara penguasa naga kuning saat dia menatap ke arah Mu Chen dan Luo Li dengan kedengkian yang tak tertandingi di matanya, berharap dengan sekuat tenaga untuk merobek mereka berdua menjadi serpihan. Aku akan memastikan kalian berdua berharap kalian mati. The Yellow Dragon Sovereign meraung, tubuhnya meledak secara eksplosif. Dalam sekejap, dia telah muncul tepat di depan Luo Li. Dengan jentikan jarinya, ruang di depannya hancur berkeping-keping, saat riak menakutkan yang mengandung energi destruktif menyapu Luo Li dengan kecepatan kilat. Namun, saat robekan yang menakutkan akan mencapai Luo Li, bayangan naga melesat keluar. Saat Mu Chen menggenggam tangannya di pinggang Luo Li, memimpin dan bergegas keluar dari jangkauan riak yang masuk. Kamu bahkan tidak bisa menjamin hidupmu sendiri, dan kamu masih ingin menyelamatkan orang lain, kecil,
penguasa naga kuning meraung dengan senyum jahat, mengetuk jarinya sekali lagi, sinar cahaya seperti cairan keluar darinya, menghancurkan ruang, dengan keras menabrak punggung Mu Chen. Menderita serangan yang begitu berat, seteguk darah menyembur keluar saat Mu Chen memeluk Luo Li dengan erat, keduanya terbang ribuan meter ke belakang dengan cara yang menyedihkan, darah dan daging tidak bisa dibedakan di punggungnya. Jika bukan karena dia telah mencapai tingkat kecil penguasaan fisik Dewa Petirnya, satu titik dari penguasa naga kuning itu mungkin telah menembusnya. Mu Chen, darah merembes keluar dari mulut Mu Chen menetes ke rambut keperakan Luo Li, tampak sangat mencolok. Namun demikian, tidak peduli dengan semua ini, Luo Li mengangkat wajahnya yang manis untuk melihat Mu Chen yang berwajah pucat. Saat menatapnya, genggaman erat mencengkeram jantungnya saat jejak merah muncul di bibirnya yang tergigit. Aku belum mati, Mu Chen bergumam dengan senyum menyakitkan. Semua tulang di tubuhnya terasa seolah-olah telah hancur, menyebabkan rasa sakit yang tak tertandingi untuk meroket ke seluruh tubuhnya. Benar-benar layak untuk ahli Rana Sovereign, hanya sedikit keseriusan telah membuat mereka benar-benar tidak dapat melakukan perlawanan. Dia masih meremehkan kekuatan Sovereign, bahkan setelah mengandalkan kekuatan ajaib dari halaman penyegelan, yang memungkinkannya untuk sementara menyegel energi spiritual di dalam tubuh penguasa naga kuning, gabungan keduanya masih tidak dapat melakukan kerusakan nyata terhadap yang terakhir. Memang, kamu belum mati, itu karena aku ingin kalian berdua merasakan sakit melebihi kematian apapun. Suara acuh tak acuh yang sama sekali tanpa belas kasihan terdengar dari belakang mereka. Dari belakang, penguasa naga kuning dengan kejam menatap ke arah mereka sambil mengangkat jarinya sekali lagi. Mengepalkan giginya, Luo Li menggenggam pedang Luo Shen-nya saat dia menyeka ujung pedang dengan jarinya. Saat jarinya melakukan kontak, rune merah darah yang sangat rumit muncul di tubuh pedang. Mengulurkan tangannya, dia berencana untuk menghapus rune itu, benar-benar membuka segel pedang Luo Shen. Namun, saat dia mampu melakukannya, Mu Chen membuat genggaman marah pada tubuh pedang, langsung menyebabkan tangannya diiris dan berdarah oleh pedang Qi yang ganas ini. Melihat tindakannya, Luo Li langsung terkejut, menyebabkan dia buru-buru menarik kembali pedang Qi yang ada di pedang Luo Shen. Berangkat, teriak Luo Li, jangan lakukan ini, tenang, aku tidak akan mati semudah itu, jawab Mu Chen di antara giginya yang terkatup. Mu Chen tahu tentang beberapa kartu tangguh yang dimiliki Luo Li. Jika dia melepaskannya, dia mungkin hanya bisa menaklukkan penguasa naga kuning itu. Namun, harga yang harus dia bayar adalah kepergiannya yang lebih awal. Sesuatu yang tidak diinginkan Mu Chen terjadi. Luo Li tahu apa yang dipikirkan Mu Chen. Dia sangat menghargai dan mencintai saat-saat yang dia habiskan bersama Mu Chen. Namun demikian, semua ini berperingkat di bawah keselamatannya di dalam hatinya. Jika dia bisa meninggalkan mereka dengan imbalan menyelamatkan nyawa Mu Chen, dia tidak akan ragu untuk melakukannya. Percaya padaku, mengepalkan giginya, Luo Li menatap lurus ke mata Mu Chen, sebelum akhirnya melepaskan segelnya. Dengan lembut menganggukkan kepalanya, dia menjawab, jika kamu tidak punya cara lagi, aku akan bergerak. Suaranya terdengar tegas dan tegas, jelas, dia tidak akan mengizinkan Mu Chen memengaruhi keputusannya dengan cara apapun. Memberikan senyum tak berdaya, menggigil mengguncang tubuh Mu Chen sebagai bayangan naga raksasa muncul di bawah kakinya. Detik berikutnya, tubuhnya melesat seperti hantu saat sinar cahaya melewati telinganya. Meskipun meleset, tebasan terbuka di wajah Mu Chen. Tiba-tiba, fluktuasi energi spiritual yang sangat menakutkan bergegas menuju langit di kejauhan. Saat orang-orang mulai melirik, mereka melihat pertarungan menakjubkan terjadi di mana Liu An dan Ling Xi berada. Ling Xi, yang tidak menunjukkan minat dalam pertarungannya melawan Liu An memiliki ekspresi dingin yang menyelimuti wajahnya yang manis. Dengan serangannya yang sangat kejam, serangan-serangan yang menakutkan menuju ke arah Liu An, memaksa Liu An sampai tidak siap. Pergi, dengan ekspresi dingin menutupi wajahnya yang manis, niat membunuh muncul dari mata indah Ling Xi. Terkejut oleh ledakan tiba-tiba dari niat membunuh yang mencengangkan yang telah meletus dari Ling Xi, Liu An memandang sekilas ke arah Mu Chen, yang melarikan diri dengan cara yang menyedihkan dari serangan penguasa naga kuning, memberikan senyum tak berdaya. Dia berbicara, Nona Ling Xi, bisakah kita kembali ke apa yang telah kita lakukan sebelumnya? Apa gunanya mengambil tindakan sekarang? Itu tidak akan ada gunanya bagi kita berdua. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya,
Dengan lambaian tangannya, fluktuasi muncul di langit saat sinar kecemerlangan yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar, membentuk arai spiritual merah-merah besar berukuran ribuan meter. Di dalam arai spiritual ada gunung berapi setinggi ribuan meter yang megah dengan cepat terbentuk. Pergi, Lingxi meraung dingin saat dia melambaikan lengan bajunya yang ramping. Detik berikutnya, fluktuasi yang menakjubkan meletus dari gunung berapi yang megah. Lava meletus dari kawahnya, berubah menjadi ular piton lava raksasa yang tak tertandingi. Melonjak ke depan, ia melolong saat menyerang Liu An. Melihat serangan yang datang, ekspresi wajah Liu An berubah karena dia tidak berani menunjukkan kelalaian sedikit pun. Dengan raungan rendah, sosok energi spiritual raksasa yang bersinar mengembun di belakang punggungnya, tampak seperti raksasa yang mengangkat langit. Napasnya menyebabkan angin kencang dan awan terbentuk, mengirimkan jari raksasanya yang seperti jasmani bergemuruh. Itu menghancurkan ruang di depannya, menabrak ular piton lava raksasa yang masuk. Menghadapi Lingxi yang marah, Liu An tidak punya pilihan selain memanggil badan surgawinya keluar. Saat Lingxi dan Liu An melepaskan pukulan berat satu sama lain, situasi Mu Chen semakin menyedihkan. Frekuensi di mana penguasa naga kuning mengirim serangannya semakin cepat, menyebabkan luka bertambah banyak, darah daging mengalir dari semuanya. Merangkul di dadanya, mata Luo Li memerah saat dia melihat luka yang tumbuh di tubuh Mu Chen, mencengkeram pedang Luo Shen dengan erat, tangannya mulai menggigil. Kamu telah menghindar dengan sangat baik, apakah kamu akan menghindari ini lagi? Penguasa naga kuning tertawa jahat, mengulurkan 10 jarinya sebelum dengan marah menekan ruang di depannya. Saat dia menekan 10 jarinya ke bawah, 10 sinar cahaya menakutkan pecah melalui ruang, menyelimuti radius melingkar 1000 meter di sekitar Mu Chen. Serangan seperti itu benar-benar tidak dapat dihindari. Mengepalkan giginya, sebuah pagoda hitam ditembakkan dari tangan Mu Chen, berkembang pesat dalam ukuran, itu berubah menjadi pagoda 9 lantai, menyelimuti Mu Chen di dalamnya. Sinar cahaya dengan keras menabrak permukaan pagoda, menghadapi serangan menakutkan seperti itu, bahkan dengan kemampuan bertahannya, retakan mulai muncul di permukaannya. Akhirnya dengan ledakan keras, kartu pertahanan terbesar di tangan Mu Chen benar-benar hancur berantakan. Kalian berdua bisa pergi dan mati sekarang. Dengan senyum jahat, penguasa naga kuning meledak dengan eksplosif, dengan lambaian tangannya yang besar. Tangan energi spiritual raksasa berukuran ribuan meter mulai mengembun. Dengan gelombang kekerasan, dia mengirimkannya ke arah Mu Chen dan Luo Li, menghancurkan setiap inci ruang di antara mereka. Penguasa naga kuning akhirnya berhenti bermain dan sekarang berusaha untuk sepenuhnya menghapus kehidupan Mu Chen dan Luo Li. Saat pagoda 9 lapis hancur berantakan, Mu Chen menyemburkan seteguk darah lagi. Di dadanya, sebuah tanda merah darah kuno dan samar muncul di pedang Luo Shen di tangan Luo Li dengan ujung jarinya menjulur keluar sekali lagi. Sekarang dalam kondisi yang sangat buruk, Mu Chen merasakan fluktuasi menakutkan yang menekan dari kepalanya. Menghadapi itu, dia hanya bisa memberikan senyum pahit dan mendesah. Menggelengkan kepalanya ke arah Luo Li, dia mengangkat telapak tangannya ke atas saat dia berencana untuk secara paksa memanggil Nine Nether, yang saat ini berada di tengah-tengah evolusinya. Namun, saat Mu Chen berusaha memanggilnya dengan paksa, dia menemukan bahwa pagoda 9 lapis yang dihancurkan oleh penguasa naga kuning tiba-tiba mulai memancarkan sinar kecemerlangan yang menyilaukan. Saat sinar kecemerlangan mulai menyatu, itu menyelimuti Mu Chen di dalamnya. Di kedalaman kecemerlangan, sosok seorang wanita tampaknya perlahan muncul di dalam. Saat sosok itu muncul dari dalam, suara manis dan lembut terdengar di seluruh dunia. Suara itu terdengar sangat lembut. Namun, terlepas dari itu berisi sepotong kemarahan yang menyebabkan suhu seluruh dunia menjadi sedingin es. Apakah kamu berpikir bahwa penguasa kelas 1 yang sangat sedikit dapat membahayakan putraku? Apakah kamu berpikir bahwa penguasa kelas 1 yang sangat sedikit dapat membahayakan putraku? Saat suara lembut yang membawa sepotong kemarahan bergema di seluruh dunia, keterkejutan memenuhi hati semua orang yang hadir. Terutama setelah merasakan fluktuasi energi spiritual yang tiba-tiba berkobar di seluruh wilayah ini, bahkan wajah dari berbagai bidikan besar berkerut dengan keras, mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan saat mereka menatap sosok wanita yang telah terbentuk dalam kecemerlangan. Dari sana, mereka bisa merasakan tekanan dan kekuatan yang tak terlukiskan.
Pada saat ini, getaran hebat mengguncang tubuh Mu Chen. Dia awalnya dalam proses pemanggilan paksa Nine Nether, yang setengah jalan melalui evolusinya. Memutar kepalanya, dia dengan kosong menatap sosok wanita yang terkondensasi dalam sinar kecemerlangan. Sosok itu mulai tumpang tindih dengan siluet hangat dan lembut di bagian terdalam dari ingatannya. Sejak dia mulai mengingat banyak hal, dia belum pernah melihat sosok itu lagi. Namun demikian, sosok yang hangat dan lembut di bagian terdalam dari ingatannya seperti sebuah merek, tidak pernah memudar. Merek yang berasal dari garis keturunannya adalah sesuatu yang tidak bisa dihapus, tidak peduli berapa lama waktu telah berlalu. Ibu, sementara dalam keadaan agak kosong, Mu Chen menggumamkan satu kata, suaranya terdengar sangat serak dan astringen, dengan sedikit gemetar. Sepertinya dia tidak berani percaya bahwa sosok yang dia cari dengan susah payah benar-benar muncul di sini, tepat di depannya. Hanya dewa yang tahu berapa kali sosok ini muncul dalam mimpinya. Sejak dia muda, ayahnya akan memaksanya untuk rajin berlatih dan berkultivasi. Ketika dia nakal dan malas, dia akan mendapat tamparan dari ayahnya. Sambil menangis setelah dimarahi, sosok yang hangat dan lembut tampaknya muncul di sisinya. Tampak bingung saat dia menghiburnya. Pada saat-saat itu, suaranya yang hangat dan lembut akan meresap ke dalam hatinya. Hari ini, akhirnya, sosok dalam mimpinya benar-benar muncul di depan matanya. Perasaan rumit dan tak terlukiskan menyembur keluar dari hati Mu Chen, seperti banjir, menyebabkan mata pemuda yang sangat tangguh menjadi merah. Sementara Mu Chen tenggelam dalam pikirannya melihat sosok wanita itu, Lingxi yang sedang dalam proses pertarungan sengit dengan Liu An tiba-tiba menjadi kaku. Memutar kepalanya, dia melihat dengan sangat tidak percaya pada sosok yang sangat familiar yang muncul di hadapannya. Detik berikutnya, matanya memerah. Sebelum setetes air mata mulai mengalir di wajah cantiknya. Bibi Jing, meskipun dia telah kehilangan sedikit ingatannya, sosok di depan matanya adalah orang yang paling penting dalam hidupnya. Ketika dia dibawa keluar dari tempat seperti neraka itu, Lingxi tahu bahwa pentingnya sosok itu menggantikan hidupnya sendiri. Melihat Lingxi berhenti, Liu An menghela nafas lega. Lingxi tampaknya dalam keadaan emosi yang tidak stabil, menjadikannya kesempatan yang baik baginya untuk mengambil tindakan. Namun demikian, dia ragu-ragu untuk sementara waktu dan tidak memanfaatkannya. Lagi pula, dia tidak punya dendam padanya. Dia juga tidak termasuk dalam kontraknya dengan Istana Naga Iblis. Mereka hanya memintanya untuk mengambil tindakan sekali. Dalam keadaan seperti itu, yang terbaik adalah membuatnya sesederhana mungkin, karena dia tidak ingin mempertaruhkan segalanya, termasuk nyawanya untuk Istana Naga Iblis. Liu An sedikit menoleh untuk melihat ke arah sosok wanita itu, yang muncul entah dari mana. Namun menyebabkan hati orang-orang berdebar karena terkejut, kerutan muncul di dahinya saat dia berpikir. Itu seharusnya bukan tubuh fisik, itu adalah bentuk spiritual. Namun demikian, meskipun itu hanya bentuk spiritual, dia dapat dengan samar-samar membedakan, dengan perasaan tidak nyaman, bahwa wanita di hadapannya mungkin bukan seseorang dengan latar belakang yang sederhana. Perubahan tak terduga mungkin terjadi pada seluruh situasi ini. Saat orang-orang yang tak terhitung jumlahnya di wilayah itu melihat dengan kaget pada sosok cantik yang telah terkondensasi dari sinar cahaya yang mekar, sosok itu perlahan mengangkat tangannya. Dengan gelombang lembut, telapak tangan energi spiritual besar ribuan meter yang menekan Mu Chen tiba-tiba membeku. Detik berikutnya, retakan mulai muncul di atasnya, dan dengan ledakan keras terakhir, itu berubah menjadi titik-titik bercahaya yang menutupi langit. Dengan satu gelombang tangannya, serangan tirani penguasa kelas 1 langsung terhalau. Saat tontonan ini terjadi, bahkan para ahli di tingkat Xia Tianyan membuat pupil mereka berkontraksi karena terkejut. "Kamu siapa?" Raungan marah dari penguasa naga kuning terdengar di cakrawala saat dia menatap ke arah sosok cantik di antara kecemerlangan karena terkejut. Meskipun serangan sebelumnya yang dia kirimkan bukanlah kekuatan penuhnya, tidak mungkin bagi siapapun untuk mematahkannya semudah dia. Dari mana tepatnya wanita misterius ini berasal? Apakah dia mengatakan bahwa dia adalah putranya? Mungkinkah dia ibu dari anak nakal itu? Dirimu yang terhormat, bocah bau itu, Mu Chen, telah mencuri harta karun Istana Naga Iblis kita. Jika dia anakmu, kau bisa membawanya pergi, dan kami tidak akan menyusahkanmu. Dia hanya harus mengembalikan harta kita, kata penguasa naga kuning dengan suara yang dalam. Dia tidak idiot,
Dia merasakan bahaya ekstrim dari wanita misterius di depannya. Jika dia menjadi musuhnya, itu akan memberikan pukulan serius terhadap rencana istana naga iblis mereka. Kau telah menyakiti anakku, bahkan seluruh istana naga iblis tidak cukup untuk mengimbangi itu. Suara lembut wanita itu sekarang berubah menjadi kemarahan dan kemarahan yang ekstrim. Dengan mengangkat tangannya, cahaya hitam yang tak habis-habisnya mulai mengembun di telapak tangannya. Dengan deru, itu berubah menjadi pagoda berwarna hitam yang sangat indah. Dari kelihatannya, pagoda hitam itu benar-benar identik dengan pagoda 9 lapis yang baru saja dipanggil Mu Chen beberapa saat yang lalu, menembak ke langit. Angin kencang mulai melolong saat ukurannya membesar secara dramatis. Saat udara bergemuruh, seluruh wilayah tampak menjadi redup hingga pagoda hitam tumbuh dengan ukuran ribuan meter, mirip dengan meteor. Ia melayang di udara, bayangannya menyelimuti seluruh wilayah di bawahnya. Energi spiritual meledak di seluruh wilayah, mengembun menjadi tornado raksasa di sekitar pagoda hitam. Keributan yang menakutkan ini menyebabkan wajah penguasa naga kuning berubah menjadi kasar, karena dia bisa merasakan fluktuasi yang sangat berbahaya memancar dari pagoda hitam. Detik berikutnya, dengan raungan keras, tubuh surgawi sovereign raksasa berukuran ribuan meter mengembun di belakangnya. Seluruh benda surgawi ini berwarna kuning kehitaman, tampak seolah-olah terbuat dari emas, memberi orang perasaan tidak dapat dihancurkan. Ini adalah badan surgawi emas surgawi, yang merupakan kebanggaan penguasa naga kuning. Ini adalah hasil kultivasi dari memanfaatkan energi spiritual peleburan emas surgawi yang ditemukan di awan, memadukannya dengan seni dewa tubuh surgawi yang unik. Meskipun tubuh surgawi emas surgawi ini tidak termasuk dalam daftar 99 benda surgawi berdaulat, itu jauh lebih tirani daripada benda surgawi berdaulat yang normal. Sementara dia hanya penguasa kelas 1, penguasa naga kuning mampu melawan penguasa kelas 2, semua berkat tubuh surgawi emas surgawi yang telah dia kembangkan. Situasi sekarang jelas menyebabkan penguasa naga kuning merasakan ancaman yang sangat besar. Oleh karena itu, tanpa ragu sedikit pun, dia telah mengeluarkan kartu terhebatnya. Meskipun begitu, tidak memberikan satu perhatian pun, pagoda hitam itu segera menekan sinar hitam pekat dari kecemerlangan yang memancar dari tubuh surgawi emas surgawi. Seperti lubang hitam, ia mulai berputar, melolong saat turun, menyelimuti penguasa naga kuning dan tubuh surgawi emas surgawi di dalamnya. Segudang cahaya keemasan meletus dari pagoda hitam dan raungan naga yang tak terhitung jumlahnya bergema. Pada saat berikutnya, semua ahli yang hadir di wilayah itu diliputi keterkejutan melihat ratusan naga emas raksasa terbang di atas pagoda hitam, berubah menjadi api berwarna emas. Mereka bergegas ke pagoda, menyembunyikan bumi dan menutupi langit saat mereka membungkus benda langit emas kehitaman di dalamnya, melonjak dan melebar. Mereka tampaknya mulai menyempurnakan target yang mereka tangkap. Saat api emas melonjak keluar, penguasa naga kuning diliputi oleh keterkejutan dan teror untuk melihat bahwa tubuh surgawi emas surgawi, miliknya, yang bahkan dapat melawan penguasa kelas 2, tiba-tiba mencair dengan kecepatan yang mencengangkan. Penuh dengan teror, dia buru-buru mendesak tubuh surgawi emas surgawinya untuk menyerang dinding bagian dalam pagoda dengan keras. Namun, terlepas dari serangannya yang merajalela, pagoda hitam itu tidak bergerak 1 inci pun. Jelas, pagoda hitam ini bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan mainan kecil yang dibawa Mu Chen. Saat mereka menyapu di dalam pagoda, api emas dengan cepat melelehkan tubuh surgawi emas surgawi. Dalam rentang pendek dari selusin napas, rasa dingin turun ke punggung para ahli yang tak terhitung jumlahnya ketika mereka melihat bahwa benda surgawi emas surgawi telah benar-benar meleleh. Sekarang, penguasa naga kuning dibiarkan terkena api emas yang mengamuk tanpa ada satupun pertahanan yang ada di tubuhnya. Saat api emas bergoyang dan menggeliat, mereka berubah menjadi 100 naga emas raksasa. Berenang perlahan, mereka dengan kejam menatap penguasa naga kuning. Detik berikutnya, menyebarkan tubuh raksasa mereka menukik ke arahnya. Penguasa naga kuning melolong saat energi spiritual yang tak terbatas meletus dari tubuhnya. Berbagai serangan kuat tanpa henti bergemuruh darinya, berbagai senjata roh dibuang tanpa peduli. Namun demikian, terlepas dari serangannya yang merajalela, naga emas raksasa itu tidak bergerak sedikit pun. Saat api emas berkobar di sekitar tubuh mereka, arus energi spiritual yang menakutkan melolong,
pada saat mereka melakukan kontak dengan tubuhnya, penguasa naga kuning segera dikonsumsi oleh api emas yang melonjak. Kali ini, yang terdengar adalah jeritan yang sangat menyedihkan saat penguasa naga kuning diselimuti oleh api emas, sementara tubuhnya yang kuat mulai terbakar. Melihat penguasa naga kuning yang dilalap api keemasan, namun tidak dapat melarikan diri dari mereka, Xia Tianyan dan para ahli lainnya merasakan keringat dingin menetes di punggung mereka. Persis seperti apa keterampilan ini benar-benar sombong. Itu secara langsung melelehkan tubuh surgawi Sovereign. Dari kelihatannya, ia juga ingin mencairkan penguasa naga kuning. Jeritan Yellow Dragon Sovereign semakin sedih. Jelas, dia dengan cepat tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Tolong tetap di tanganmu, dirimu yang terhormat. Jika ada area yang membuat Anda tersinggung, Istana Naga Iblis kami bersedia memberikan kompensasi kepada Anda dengan cara apapun. Mohon maafkan dan biarkan penguasa naga kuning pergi. Saat Yellow Dragon Sovereign dengan cepat akan disempurnakan, raungan keras akhirnya terdengar dari kejauhan. Berbalik, semua orang melihat Black Dragon Sovereign menembak. Pada saat ini, ekspresi jelek yang tidak normal tergantung dari wajahnya. Awalnya, Din Tai Chang hampir tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Dia tidak pernah membayangkan bahwa tiba-tiba, iblis yang menakutkan akan muncul. Dalam waktu sesingkat itu, dia hampir menyempurnakan penguasa naga kuning. Namun demikian, menghadapi aumannya, wanita di dalam cahaya yang mekar itu tidak menunjukkan tanda-tanda berhenti. Saat api emas terus meringkuk, jeritan yang datang dari penguasa naga kuning berangsur-angsur semakin lemah. Kamu terlalu jauh. Setelah melihat ini, penguasa naga hitam langsung meraung, mengirim niat membunuhnya meroket ke langit. Dalam sekejap, dia muncul tepat di depan wanita itu, mengirim telapak tangan. Langit menjadi redup ketika ratusan bayangan naga melonjak, menghancurkan langit dan bumi di belakang mereka. Penguasa naga hitam ini benar-benar layak menjadi penguasa kelas 5. Serangannya ini dengan jelas mengungkapkan kekuatan yang jauh melebihi penguasa naga kuning. Setiap tindakan yang dia lakukan mampu menghancurkan langit dan bumi. Dalam kecemerlangan, telapak tangan seperti batu giok terulur. Tidak ada fluktuasi energi spiritual yang merajalela di sana, hanya satu telapak tangan yang keluar. Sama seperti itu menghantam langsung ke telapak tangan yang sangat merajalela yang berasal dari penguasa naga hitam. Saat kedua telapak tangan saling membanting, tepukan yang menakjubkan dari raungan menggelegar terdengar. Retakan muncul di ruang bola puluhan ribu meter di sekitar keduanya saat ruang mulai runtuh. Dari kejauhan, ruang itu tampak seperti pecahan kaca raksasa. Angin kencang yang menakutkan dan gelombang spasial menyapu saat semua orang menghirup udara dingin ketika mereka melihat bahwa penguasa naga hitam sebenarnya telah dikirim terbang kembali ribuan meter oleh satu telapak tangan wanita itu. Pada saat berikutnya, setelah banyak kesulitan, dia berhasil menstabilkan dirinya sendiri. Sementara ekspresi ketidakpercayaan yang tak terbayangkan muncul di wajahnya. Pada saat ini, seluruh dunia tampaknya menjadi sunyi. Kulit kepala dari berbagai tembakan besar menjadi mati rasa saat mereka berpikir, dari mana tepatnya wanita menakutkan ini berasal. Dia sebenarnya sangat kuat. Jeritan menyedihkan terus terdengar, menyebabkan orang-orang buru-buru berbalik untuk melihat sosok penguasa naga kuning dilalap api emas di dalam naga hitam. Akhirnya saat api melintas, ledakan keras bergema saat tubuh penguasa naga kuning benar-benar meledak. Namun, terlepas dari itu, tidak ada kabut berdarah yang terbentuk karena semuanya berubah menjadi nihil oleh api emas. Oleh karena itu, saat api emas menghilang, tidak ada satupun yang tersisa di dalam pagoda hitam. Penguasa naga kuning sebenarnya telah disempurnakan hidup-hidup. Melihat ini, Xia Tianyan, penguasa ekstrim barat dan orang-orang besar lainnya dari benua surga utara tidak bisa menahan untuk menelan ludah mereka. Saat wajah mereka berubah pucat berturut-turut, bayangan teror dan ketakutan melintas di kedalaman mata mereka. Kemampuan yang begitu sombong, saat keheningan menggantung di seluruh wilayah, kecemerlangan mulai perlahan menghilang saat sosok lembut muncul di depan tatapan terkejut dan ketakutan yang tak terhitung jumlahnya. Mengangkat kepalanya, dia melihat ke arah penguasa naga hitam di kejauhan saat suara dingin terdengar di seluruh dunia. Karena kamu telah menggertak anakku, aku akan menggertakmu. Apa masalahnya? Karena kamu akan menggertak anakku, aku akan menggertakmu. Apa masalahnya?
Suara dingin wanita itu bergema di seluruh dunia saat suara yang semula lembut itu kini membawa sepotong kemarahan dan keangkuhan yang tak bisa disembunyikan. Di matanya, Istana Naga Iblis, yang dikenal sebagai penguasa benua surga utara, tampaknya sama sekali tidak layak untuk ditakuti. Jika bukan karena dia memurnikan penguasa naga kuning hidup-hidup sebelum mengirim penguasa naga hitam terbang menjauh dengan pukulan tangannya, mungkin ada banyak orang yang akan mendengus jijik pada kata-katanya. Namun, pada saat ini, tidak ada yang berani tertawa terbahak-bahak karena semua orang tahu bahwa wanita misterius di depan mata mereka memang memiliki kemampuan untuk melakukannya. Di dalam 1000 dunia besar, memang ada terlalu banyak harimau yang berjongkok dan naga tersembunyi. Tidak ada yang tahu persis kapan seorang ahli elit akan muncul di depan mereka, seperti yang telah dilakukan wanita misterius ini. Oleh karena itu, seluruh wilayah menjadi sunyi saat suara dingin itu terdengar. Meskipun wajah Black Dragon Sovereign dipenuhi dengan kesuraman, dia tidak berani sembarangan mengambil tindakan terhadap wanita misterius itu lagi. Meskipun dia hanya bentuk spiritual, dia sebenarnya memiliki kekuatan yang menakutkan. Jika tubuh aslinya hadir, seberapa menakutkan kekuatan aslinya? Kekuatan yang menakutkan, Xia Tianyan berbisik. Di sampingnya, wajah penguasa istana ekstrim barat juga dipenuhi dengan keterkejutan. Wanita misterius di depan matanya benar-benar terlalu kuat. Dia sebenarnya Ibu Mu Chen. Latar belakang apa yang dimiliki Mu Chen? Xia Tianyan bertanya dengan kaget saat dia melihat ke arah Xia Youran. Dari kelihatannya, wanita misterius ini memiliki kekuatan yang benar-benar mengalahkan naga laut utara. Namun, jika Mu Chen memiliki latar belakang seperti itu, mengapa dia pergi ke Akademi Spiritual Surga Utara untuk berlatih dan berkultivasi? Latar belakang yang begitu kuat, pasti akan memungkinkan dia untuk berlatih dan berkultivasi lebih cepat daripada di Akademi Spiritual Surga Utara. Mendengar pertanyaan ayahnya, Xia Youran menggelengkan kepalanya. Jelas, dia juga merasa sangat bingung dengan pertanyaan ini. Sepertinya akan terjadi kecelakaan pada skema Istana Naga Iblis, kata Xia Tianyan pelan sambil menarik napas lega. Kemunculan tiba-tiba dari aliran Sovereign yang menakutkan jelas bukanlah sesuatu yang berada di bawah kendali Istana Naga Iblis. Saat keheningan menyelimuti seluruh wilayah, di seberang cakrawala, wanita itu menatap dingin ke arah penguasa naga hitam di kejauhan. Ragu-ragu untuk sementara waktu, dia tidak mengambil tindakan lagi. Berbalik perlahan, jantungnya mulai berdebar saat dia melihat pemuda yang tidak jauh darinya, yang balas menatapnya dengan tatapan kosong di wajahnya. Pada saat berikutnya, matanya, yang dipenuhi dengan bayangan sedingin es beberapa saat yang lalu berubah menjadi lembab dan merah pada saat berikutnya. Di dalam matanya, kehangatan dan kelembutan yang tak habis-habisnya serta emosi yang tak bisa disembunyikan menyembur keluar. Bahkan tubuhnya mulai menggigil. Pada saat yang sama, Mu Chen menatap tepat ke sosok wanita itu. Jubah putihnya, kulitnya yang lembut. Wajah yang hangat dan lembut itu seperti sosok yang hangat dan lembut di bagian terdalam dari ingatannya. Emosi yang tak terlukiskan mulai menyembur keluar dari bagian terdalam hatinya, menyebabkan hidungnya perih dan berair. Setelah bertahun-tahun, dia akhirnya bisa melihat penampilannya dengan jelas untuk pertama kalinya. Tidak ada yang disebut perasaan aneh dan asing, karena perasaan dari hubungan garis keturunan mereka menyebabkan dia gemetar secara emosional. Ibu, suaranya terdengar, serak dan serak dengan beberapa getaran di dalamnya. Suara serak pemuda itu menyebabkan air mata mengalir dari mata wanita yang sudah merah. Ketika dia meninggalkannya tahun itu, dia masih mengenakan lampin. Baginya, kehidupan kecil itu adalah segalanya. Demi melindunginya, dia rela menanggung pisau seperti rasa sakit karena tidak bisa melihatnya dan menunjukkan perhatian padanya. Setelah meninggalkan putra dan suaminya untuk kembali ke klannya sendirian, dia menganggap itu adalah perpisahan seumur hidup. Dia tidak pernah bisa dia anak kecil yang menyebabkan dia merasa sangat khawatir dan cemas, karena ini akan menyebabkan bahaya baginya. Namun, surga tidak meninggalkan orang-orang yang memiliki hati. Hari ini dia akhirnya bisa melihat adik kecilnya, meskipun ini hanya tubuh spiritual. Matanya bengkak karena kemerahan, wanita itu mengangguk berat. Sebelum perlahan berjalan ke depan, sesampainya di depan pemuda itu, dia berlutut, meletakkan tangannya yang gemetar dan sedingin es ke wajah Mu Chen yang hangat. Senyum mengembang di wajahnya saat air mata terus mengalir, tersedak oleh emosi. Dia berkata,
anak kecil, kamu telah tumbuh begitu besar. Bayi yang menangis dan membuat keributan dengan kain lampin itu telah tumbuh menjadi pemuda yang tinggi dalam 10 tahun lebih itu, wajahnya, bahkan lebih tampan dari ayahnya selama tahun itu. Merasakan telapak tangan sedingin es di wajahnya dan melihat wajah yang berlinang air mata di hadapannya, wajah yang terhubung dengannya, pada saat ini, bahkan dengan ketangguhannya, air mata jatuh tak terkendali di wajah Mu Chen. Bukankah semua orang mengatakan bahwa pria tidak menangis? Dia tidak pernah merasa selema dan selema itu sebelumnya. Sejak 10 tahun lebih yang lalu, dari waktu ke waktu, dia akan memikirkan saat ini. Meskipun ibunya telah meninggalkannya sejak dia masih muda, dia tidak pernah memendam sedikit pun kebencian padanya, karena dia bisa merasakan perlindungan hangat jauh di dalam tubuhnya, meskipun dia tidak di sisinya. Dia, yang tetap tenang dan tidak bingung bahkan setelah memurnikan Yellow Dragon Sovereign hidup-hidup dan mengirim Black Dragon Sovereign terbang menjauh, langsung menjadi bingung saat dia melihat air mata mengalir di wajahnya. Dengan tergesa-gesa menyeka mereka dari wajah pemuda itu, dia berbicara, "Maaf, ini semua salah ibu karena tidak berada di sisimu." Meskipun dia tidak berada di sisi Mu Chen selama bertahun-tahun, dia lebih dari mampu melihat kekuatan yang saat ini dimiliki oleh Mu Chen. Tahap awal tahap penyelesaian surgawi. Kekuatan seperti itu benar-benar tidak dapat dilatih dan dikembangkan di tempat seperti alam spiritual utara. Tanpa bantuannya, Mu Feng jelas tidak memiliki cara untuk memberikan banyak bantuan kepada Mu Chen dalam aspek ini. Oleh karena itu, dia sangat mengetahui dengan jelas berapa banyak rasa sakit dan penderitaan yang harus dibayar Mu Chen untuk dapat berjalan dari alam spiritual utara yang kecil ke tempat ini, sesuatu yang sangat menyakiti hatinya. Sambil menggelengkan kepalanya, Mu Chen menyeka air mata di wajahnya. Setelah bertahun-tahun marah, ada saat-saat yang sangat langka di mana dia akan mengungkapkan sisi dirinya yang begitu lemah dan rapuh. Dia bahkan belum pernah mengungkapkan sisi dirinya ini di depan Luo Li. "Bu, akhirnya aku menemukanmu. Aku sudah berjanji pada lelaki tua itu bahwa aku pasti akan membawamu kembali." Menggenggam tangan wanita itu dengan erat, perasaan garis darah mereka yang terhubung menyebabkan telapak tangannya diselimuti dengan kehangatan dan cinta. Sambil tersenyum tipis, wanita itu menjawab, "Ini hanya tubuh rohani yang ditinggalkan ibu. Itu hanya akan muncul ketika pagoda Anda rusak. Karena itu, ibu tidak bisa lama-lama di sini. Namun, muncul sekarang dan bisa melihatmu sudah lebih dari cukup untuk ibu." Mendengar kata-katanya, ekspresi cemas muncul di wajah Mu Chen saat dia buru-buru bertanya, "Di mana tepatnya kamu sekarang, Bu?" Ekspresi rumit muncul di wajah wanita itu, sambil menghela nafas, dia menjawab, "Sekarang bukan waktunya untuk memberitahumu. Ibu juga tidak ingin meninggalkan kalian berdua. Tapi demi keselamatan kalian, aku tidak punya pilihan selain melakukannya. Karena itu, Mu Chen, kamu tidak boleh terlalu keras kepala dan sembrono, oke? Aku tahu, tenang ibu, aku akan menjadi sangat kuat, cukup kuat sehingga dimanapun Anda berada, saya akan dapat menyelamatkan Anda dari sana. Ini adalah sesuatu yang aku janjikan pada ayah," jawab Mu Chen sambil menganggukkan kepalanya dengan tegas, matanya penuh dengan resolusi dan ketegasan yang tak tertandingi. Menatap kosong pada pemuda di depannya dan melihat ekspresi tegas di wajahnya, senyum puas berkembang di wajahnya saat dia berbicara dengan suara lembut. "Satu-satunya hal yang aku inginkan adalah kamu dan ayahmu hidup, biasa dan aman. Namun, dengan begitu, keluarga kita tidak akan pernah bisa bersatu kembali." Menggelengkan kepalanya, Mu Chen menyela, "Ayah sangat merindukanmu, Bu." Ayah berkata bahwa bakatnya tidak sebagus milikku. Jadi ada beberapa hal yang tidak bisa dia selesaikan. Karena itu, aku adalah segalanya yang dia harapkan. Adapun hal-hal yang tidak bisa dilakukan ayahku, aku akan menyelesaikannya. Melihat pemuda di depannya, wanita itu tidak bisa menahan untuk tidak menggosok kepalanya. Dipenuhi dengan kepuasan, dia menjawab, "Teman kecilku benar-benar dewasa." "Bibi Jing," sebuah emosional, suara menggigil terdengar dari belakang. Memutar kepalanya di sekitar wanita itu melihat wajah yang dikenalnya, menyebabkan kebahagiaan langsung mekar di matanya. "Lingxi, kamu sebenarnya juga di sini." Seluruh tubuhnya gemetar, Lingxi melihat ke arah wajah familiar yang tidak dilupakannya bahkan setelah kehilangan ingatannya. Perlahan berjalan ke depan, Lingxi memeluknya erat, membenamkan wajahnya ke rambut wanita itu saat isak tangis terdengar.
Kupikir kau tidak menginginkanku lagi, Bibi Jing. Wanita itu menepuk punggung Lingxi dengan lembut, sebelum berbicara dengan nada meminta maaf. Ini salahku karena tidak bisa melindungimu. Jika aku tidak pernah membawamu kembali, ingatanmu tidak akan terhapus. Namun demikian, ada baiknya Anda baik-baik saja. Jika tidak, saya tidak akan beristirahat sampai saya mendapatkan kompensasi atas apa yang mereka lakukan. Lingxi buru-buru menggelengkan kepalanya saat dia menjawab, Bibi Jing, terlepas dari hasilnya, aku tidak akan pernah menyesal mengikutimu. Selama kamu tidak menghapus ingatan tentang kamu, aku baik-baik saja. Namun demikian, sepertinya kamu dan Mu Chen terikat oleh takdir untuk benar-benar bertemu satu sama lain di tempat ini, kata wanita itu dengan senyum tipis. Mendengar itu, Mu Chen tersenyum, sebelum menoleh dan melihat ke arah Luoli yang berdiri tidak jauh di belakangnya. Melambaikan tangannya padanya, Luoli akhirnya berjalan dengan khawatir, kecemasan hadir dalam matanya yang biasanya jernih dan tenang. Jelas, dia tahu persis siapa wanita di hadapannya bagi Mu Chen. Bu, ini Luoli, menggenggam giok Luoli seperti tangan, Mu Chen mengirim senyum sederhana dan lugas ke arah ibunya. Wanita itu segera menoleh, setelah melihat dua tangan yang berpegangan, dia membuat sedikit jeda seolah-olah ada sesuatu yang muncul di benaknya sementara tatapannya mulai menilai Luoli. Saat dia terus mengukur Luoli, yang terakhir segera menggenggam tangan Mu Chen dengan paksa, jantungnya mulai berpacu saat rona merah menyebar di wajahnya yang manis. Mengumpulkan keberaniannya, dia melihat lurus ke arah wanita itu, takut akan aspek yang tidak menguntungkan dalam penampilannya. Selain beberapa insiden yang terjadi dengan Mu Chen selama beberapa tahun terakhir, ini benar-benar pertama kalinya emosi seperti itu muncul di dalam hatinya. Wanita yang sangat cantik, wanita itu akhirnya tersenyum tipis saat dia berseru kagum. Penglihatan putranya benar-benar bagus. Gadis muda di depannya memiliki temperamen yang luar biasa dan penampilan yang benar-benar menakjubkan. Dipasangkan dengan Mu Chen, mereka benar-benar menjadi pasangan yang diberkati surga. Mendengar kata-katanya, warna merah yang lebih dalam muncul di wajah manis Luoli, merasa bingung karena tidak tahu persis bagaimana berbicara dengan wanita di depannya. Panggil aku Bibi Jing, Bibi Jing berkata dengan senyum lembut, mengulurkan tangannya untuk menggenggam tangan ramping Luoli. Senang bertemu denganmu, Bibi Jing. Mendengar kata-kata mereka, senyum konyol muncul di sudut mulut Mu Chen, sementara perasaan manis muncul di tenggorokannya. Meskipun luka yang dia derita menunjukkan tanda-tanda pecah lagi, dia dengan paksa menelan kembali darah di mulutnya, dengan tidak ada satupun tanda yang terlihat di wajahnya. Tindakannya sangat diskret, bahkan Luoli dan Lingxi tidak menyadarinya. Namun demikian, sedikit kerutan muncul di dahi Bibi Jing saat dia meraih tangan Mu Chen. Setelah menyelidiki luka yang ada di dalam tubuhnya, bayangan yang sedikit dingin muncul di matanya. Detik berikutnya, sinar kecemerlangan terpancar dari tangannya, menyelimuti Mu Chen di dalamnya. Di bawah kecemerlangan yang hangat dan lembut, Mu Chen terkejut melihat bahwa luka yang ada di tubuhnya benar-benar mulai pulih. Bahkan punggungnya, di mana itu hanya berantakan darah dan daging dengan cepat berubah bersih dan tanpa cedera seperti sebelumnya. Ibu, apakah kamu akan segera menghilang? Tanya Mu Chen dengan sedikit gugup dalam suaranya. Sambil menggelengkan kepalanya, Bibi Jing dengan lembut mengusap kepala Mu Chen, penuh cinta dan memanjakan, santai, masih ada waktu. Namun sekarang, ibu perlu menyingkirkan beberapa masalah menjengkelkan di depan kita ini. Saat suaranya terdengar, dia melepaskan Mu Chen. Pada saat berikutnya, di bawah tatapan hormat yang tak terhitung jumlahnya yang menembaki wilayah ini, dia perlahan membalikkan tubuhnya. Terima kasih telah menonton.